Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda di mana saja berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita. Ini subbab yang terakhir dari bab auratun nisa. Dari beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang auratnya perempuan, ada ketika sholat, ketika di luar sholat, kemudian saat bersama dengan mahram atau perempuan yang lain, atau bersama dengan anak-anak. Nah, ini subbab yang terakhir yaitu tentang suaranya perempuan. Baik, sebelum kita mulai, kita bertawassul dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita, agar kita diberi kemudahan dan keberkahan dalam mencari ilmu. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin wa hasan asyadul qadir Jailani radhiyallahu anhum ajma'in adallahu alaina bi barakatin wa syafa'atin wa ulum fid dharain wa khususan la jami'il mu'allifil kutub allati ta'allamna wa 'allamna jami' ustadina wa jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa akhwalina wa akhwalatina masyayikhina wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila musannaf hadar kitab Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki Al-Hasani wa khususan jami'al mu'assisin hadatil ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim wa khususan jami'al mu'assisi mahadil rubuya usulihim wa furu'ihim man tasaba ilaihim wa khususan jami'il ulama il-amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sautul mar'ati, suaranya perempuan. Ikhtalafal ulama fi sautil mar'ah. Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi suaranya perempuan, aurat apa bukan. Ngeten nggih. Mereka beliau-beliau itu para ulama berbeda pendapat. Qala ba'duhum annahu auratun. Sebagian dari para ulama mengatakan bahwa auratnya perempuan, suaranya perempuan itu adalah aurat. Wasahihu khilafuhu. Pendapat yang lain yang lebih sahih mengatakan sebaliknya, bahwa suaranya perempuan itu bukan aurat. Sawa kana fi sholati aw kharijiha, baik itu ketika sholat maupun di luar sholat, bukan aurat maksudnya. Bidzikri wa tilawati wal adzan, ketika berzikir, ketika membaca Quran ataupun ketika adzan au ghairi dzalik atau selainnya itu tetap tidak dianggap sebagai aurat. Illa annahu la yusyra'u lil mar'ah an tu'adzina wa li hadiratin wala faitatin. Tetapi perempuan itu memang tidak disyariatkan atau tidak diperintahkan untuk mengumandangkan adzan baik bagi sholat ada maupun sholat qadha. Lamun faridatan wala fi jama'atan, tidak ketika sholat sendiri maupun sholat berjamaah, tetap perempuan tidak perlu adzan, tidak perlu adzan, baik sholatnya sendiri tidak ada siapa-siapa tidak usah adzan juga. Wala fi jama'atan, dan walaupun jamaah, anggota jamaahnya itu semuanya perempuan juga tidak perlu adzan. Wa yajuzu sama'u sautiha mata madzalika min wara'il hijab, dan diperbolehkan mendengarkan suaranya perempuan selama itu berada di balik satir atau berada di balik penghalang. Walam tukhsha al fitnah, dan tidak dikhawatirkan timbul fitnah. Jadi jika tidak ada penghalangnya boleh, asalkan tidak menimbulkan fitnah atau tidak menimbulkan salah faham dan pikiran-pikiran yang kotor dari orang yang kita ajak bicara atau orang lain yang sedang melihat perempuan itu berbicara dengan para laki-laki. Wala ba'sa antugni li zaujiha wa ahliha wa maharimiha wa bainan nisa'i. Perempuan itu diperbolehkan untuk bernyanyi di hadapan suaminya, di hadapan keluarganya, di hadapan atau ketika bersama dengan mahram-mahramnya, anaknya, kakaknya,
atau saat bersama dengan para wanita boleh. Bisyarti alla yajurra hadza ilal fasadi wal kholaati, dengan syarat menyanyinya itu dia tidak sampai nanti akan menimbulkan kerusakan atau terjadi pelecehan sehingga dia dilecehkan atau bagaimana. Nah, kalau terindikasi nanti akan menimbulkan hal-hal yang tidak baik, maka tidak boleh. Jangankan bernyanyi ya, jangankan bernyanyi, mengaji atau ceramah saja kalau itu nanti menimbulkan hal-hal yang terindikasi akan menimbulkan fitnah, akan menimbulkan pelecehan dan sebagainya yang ke arah yang tidak baik, maka juga tidak diperbolehkan. Wala tata'awwadza bihi al-istighal an dzikrillahi washolati, dan juga syaratnya lagi boleh, syaratnya tadi ya, syarat satu tidak menimbulkan kerusakan, tidak menjadikan pelecehan, ya, yang ketiga tidak sampai nanti mengganggu aktivitas atau mengganggu melupakan kewajiban ibadahnya kepada Allah. Karaoke misalnya boleh karaoke bareng-bareng keluarganya, bareng-bareng teman-teman perempuannya boleh. Tapi jangan sampai karaoke itu nanti sampai lupa sholat. Nah, ngerti nggih? Atau mungkin di situ di tempat karaoke itu ada hal-hal yang tidak baik, misalnya minuman-minuman keras, atau ada di situ laki-laki yang bukan mahram, atau narkoba dan lain sebagainya. Nah, yang haram bukan musiknya, bukan nyanyinya, tapi hal-hal yang berhubungan dengan itu, hal-hal yang ada di situ bersamaan dengan kegiatan tersebut. Niku loh, yang tidak boleh itu bukan nyanyinya, bukan suaranya, tetapi apa yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut. Kalau nyanyi kemudian di situ ada minuman keras, kemudian ada joget-joget antara orang-orang yang bukan mahram dan sebagainya, nah itu yang tidak diperbolehkan. Waqad kanat ummahatul mukminin wa nisa'is sahabati wa min ba'dahunna minal mu'minatil qanitati yatakallamna minar rijali wa yarwina lahum al ahadis. Diceritakan nggih, ada ummahatul mukminin, istri-istrinya Nabi dan perempuan-perempuan sahabat dan juga perempuan-perempuan setelahnya itu, orang-orang setelah itu dari golongan-golongan wanita yang mukmin, yang khusyuk, mereka itu juga berbicara dengan para laki-laki, ngobrol dengan para laki-laki, meriwayatkan kan an Aisyah seperti an Abi Hurairah, an Aisyah, an Abi Hurairah, berarti kan itu ada obrolan atau ada pembicaraan antara Sayyidah Aisyah dengan Abi Hurairah. Nah, artinya diperbolehkan. Di situ diberi contoh bahwa perempuan ngobrol dengan laki-laki boleh, meriwayatkan hadis, kemudian bahkan mereka bal yatabadalna ma'ahum asyi'ra wal akhbar, bahkan di antara mereka laki-laki dan perempuan itu saling berbalas syair, nopo nggih, kalau zaman sekarang mungkin berbalas pantun atau apa nggih, berdebat, nah, seperti itu, dan juga saling menceritakan sejarah. Nah, jadi boleh ngobrol, laki-laki dan perempuan itu boleh saling berbicara asalkan apa yang dibicarakan itu adalah hal-hal yang bertujuan baik. Ngaten nggih. Bukan sesuatu yang mengarah kepada hal-hal yang tidak baik, misal janjian atau nopo obrolan-obrolan yang mengarah ke perselingkuhan, ke arah-arah zina dan sebagainya. Lah niku sing tidak boleh nggih. Obrolannya boleh, ngobrolnya boleh, yang enggak boleh, yang menyebabkan hal itu menjadi tidak baik, menjadi haram adalah apa yang diobrolkan, apa yang dibicarakan. Waladzi nasma'uhul yaum pundi wau bal yatabadalna ma'ahum asyi'ra wal akbar nggih pun. Bahkan para perempuan ini dan perempuan sini kau nggih yang nopo, para perempuan khusyuk dan ummahatul mukminin niku wau saling berbalas syair, dan juga mereka itu berbagi cerita sejarah dengan para laki-laki niku wau pun boleh. Nah, wala yahilu li muslimin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyusi ilaihi wa huwa
ya'lamu ma muru'atuhu wa taglibat alaihi syahwatuhu lam yubali bimahromiyatin wala qorobatin. Dan boleh nggih bernyanyi di hadapan laki-laki, di hadapan suaminya, mahramnya, itu boleh. Dan tidak halal bagi orang laki-laki, muslim itu berarti orang laki-laki yang beriman dan kepada Allah dan hari akhir, tidak boleh mendengarkannya dengan seksama. Mendengarkannya dengan seksama di mana dia tahu bahwa dengan mendengarkan itu nanti akan memunculkan syahwatnya, membuat dirinya ingin melakukan muqaddimatuz zina, misalnya pengen kenalan jadinya, pengen dekat-dekat, ngaten nggih. Kemudian ke arah lain jadi pengen pacaran atau dan lain sebagainya, berfantasi tentang perempuan tadi, atau menimbulkan atau membuat dia nanti melakukan sesuatu hal-hal yang tidak baik yang dapat menurunkan harga dirinya, maka ini yang tidak boleh. Mendengarkan suaranya boleh, tapi kalau mendengarkan kemudian menggerakkan hatinya untuk berbuat lebih kepada perempuan tadi, maka ini yang jadi masalah. Ngeten nggih. Aduh, iki mending ya. Salah, ngeten. Wala yahilu li muslimin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyusuya ilaihi wa huwa ya'lamu ma fihi minal adrori alal akhlaqi. Kleru niki kula. Nggih, tidak halal, tidak boleh bagi orang muslim mendengarkan suara wanita di mana dia tahu kalau dengan mendengarkan itu nanti bisa merusak dirinya atau merusak akhlaknya. Wa ma ya'udu bihi minan nataiji sayyiati 'alal mujtami'i. Dadi ngoten niku wau nggih. Kalau kemudian setelah mendengarkan dia itu tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, misalnya nggih, jadi berfantasi yang aneh-aneh terhadap perempuan tadi, ingin melakukan hal-hal yang di luar batas kenormalan dan lain sebagainya, maka ini yang tidak boleh. Mendengarkan nyanyiannya, mendengarkan suaranya boleh. Yang tidak boleh adalah efek negatif yang tumbuh atau yang timbul dari orang yang mendengarkan. Faidatun, ngeten nggih. Faidatun, i'lam annal qaula bi anna syautal mar'ati laisa bi auratin. Bahwa pendapat ulama yang mengatakan suaranya perempuan itu bukan aurat, ngeten nggih, suaranya perempuan bukan aurat, maka perempuan boleh membaca Al-Qur'an misalnya nggih semaan, atau membaca sholawat yang pakai mic, atau seorang penceramah atau orang perempuan itu bernyanyi boleh, karena suaranya perempuan itu bukan aurat. Intinya itu. Tetapi la yalzamu minhu jawazu sima'i sautiha bil ghina, tetapi ngeten nggih, tidak berarti kemudian langsung boleh mendengarkan suara perempuan tersebut. Perempuan boleh bernyanyi, perempuan boleh membaca Quran dengan suaranya yang bagus, perempuan boleh membaca sholawat, tetapi bagi pendengarnya tidak begitu saja boleh langsung mendengarkan. Fa innahu yasihu ayyukala yahrumu sama usautiha bil ghina ili annahu fitnatun. Tidak boleh mendengarkan karena itu adalah fitnah. Kalau memang timbul fitnah, jika tidak maka tidak. Walau lam yakun sautuha fi haqiqatihi auratun, karena sebenarnya pada hakikatnya suara wanita itu bukanlah aurat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa suara wanita itu bukan aurat. Jadi perempuan itu boleh ngobrol dengan laki-laki, boleh membaca Al-Quran, boleh membaca sholawat dengan suaranya yang bagus, ngeten nggih. Yang jadi masalah bukan suaranya, tapi bagaimana cara ngomongnya. Nah, kalau cara ngomongnya suaranya dilembut-lembutkan, kemudian dia genit atau napa nggih ganjen untuk menggoda laki-laki lain, ini yang jadi masalah. Ini yang kemudian tidak
boleh. Nah, bukan suaranya, seorang perempuan boleh menyanyi, boleh. Bukan suaranya yang jadi masalah, tapi gerak-geriknya, dandanannya, ya, itu yang perlu dibenahi, gayanya, perilakunya. Nah, bagaimana dia bisa lebih sopan, bagaimana dengan gerak-geriknya itu atau dandanannya itu tidak membuat fitnah atau tidak menggoda pada orang lain yang mendengarkan atau sedang melihat dirinya. Begitu ya. Untuk yang selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.